Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilil al muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid-darain Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Jamaah subuh gabungan tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para alim ulama, asatid, para guru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dan selalu diberkahi, amin ya rabbal alamin. Pengurus DKM Musholah Nurul Iman, juga pengurus subuh gabungan Kecamatan Pancoramas, juga para tokoh masyarakat dari RT RW sampai Bapak Lurah, alhamdulillah sudah hadir pada hari ini. Juga mohon maaf nih mantan camat kita nih, kalau di spanduk namanya Bang Ipul. Bang Ipul panggilan gaul. Ya, Bapak Haji Saiful. Ya, mudah-mudahan hajatnya Allah tunaikan, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf para kiai jamaah sekalian, sesuai dengan kebiasaan di subuh gabungan tiap minggu keempat kita adakan kajian kitab. Pada hari ini adalah kelanjutan dari Masjid Al-Munawwarah yang membahas surah At-Takwir. Hari ini sudah sampai pada ayat ke-15. Ya, ini ada tandanya nih. 4 bulan lalu apa 3 bulan lalu? Total libur kita panjang juga itu. Baik, karena saya juga ada acara nih, hari ini ada acara reuni akbar alumni Al-Awabin. Semua diundang, yang mukim, yang PP, yang satpam, yang TU, yang guru, semua diundang. Dari Tidayah sampai Aliyah. Ya, di Kubamas. Kalaupun nggak tuntas, ya kira-kira setengah jam lah kita bahas. Kalau nggak tuntas nanti kita lanjut di minggu keempat berikutnya. Baik, tidak membuang waktu, silakan dilihat langsung ke tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. Fa uqsimu qasaman muakkidan bin nujumil mudhi'ati allati takhtabi bin nahar wa tadhauru bilail. Aku bersumpah dengan sumpah yang diperkuat dengan bintang-bintang yang terang yang menyelinap di waktu siang, artinya tersembunyi, dan nampak di waktu malam. Itu namanya ada bintang namanya Al-Khunnas. Malam kelihatan, kalau siang enggak, karena kalah dengan sinar matahari. Jadi Allah bersumpah dengan alam semesta. Hukumnya bagaimana? Terserah Allah. Begini Pak,
supaya nyambung dulu. Kita ini sebagai hambanya nggak boleh bersumpah dengan apapun, kecuali dengan Allah atau sifat Allah. Contoh, wallahi itu namanya nama Allah tuh. Warrahmani nama Allah. Demi Allah, demi Ar-Rahman. Warabbil Ka'bah, demi yang memiliki Ka'bah. Boleh dengan zatnya, boleh dengan sifatnya. Kalau bersumpah dengan selain nama Allah atau sifat Allah, itu kalau kita meyakini ada kekuatan di situ, itu bisa kufur kita. Bab sesuatu yang dijadikan sumpah itu mengandung kekuatan. Kalau kita sampai meyakini yang kita jadikan sumpah itu mengandung kekuatan selain Allah, ini bisa kufur. Kecuali bercanda, ya. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, nggak ada soal. Allah bersumpah dengan suasana 24 jam dari mulai subuh sampai malam. Wal fajri itu sebelum subuh. Wal subhi ada. Wa duha terus siang, wan nahari ada. Iya. Sore, wal asri malam, wal laili dan sebagainya. Nah, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, itu mengandung itibar buat manusia. Ayo kita pikirin, ada apa dengan sesuatu yang Allah jadikan sumpah? Wal asri demi waktu asar. Ada apa dengan waktu asar? Boleh jadi banyak manusia teledor di sini. Banyak kan orang nggak sholat asar, bener nggak? Apalagi bolong asar, kata guru saya. Bener apa bener? Waduh main bola dulu pada sholat asar. Oke, kata guru saya, apa usuk arti bola? Kita mau tahu, bolong asar katanya. Bolong asar. Itu guru beliau lah. Tapi Ustaz akan dirodi nih ya. Beliau lagi sakit. Kemarin katanya udah di rumah sakit. Ya kita doakan supaya beliau sembuh. Amin. Jadi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, itu kita mesti mikirin. Kenapa Allah bersumpah dengan bintang yang nongol di waktu malam dan kalau siang nggak kelihatan? Ada apa dengan bintang itu? Nah, itu aja dulu dah. Al-jawaril kunnas allati tajri wa tasiru ma'asyamsi wal qamari thumma tastatiru waqta ghurubiha. Bintang yang nongol di waktu malam dan bersembunyi di waktu siang, yang beredar bersama matahari dan bulan, ya, berorbit bersama matahari dan bulan. Jadi dia ngikutin orbit mendekati orbit bulan gitu, nggak jauh-jauh lah. Kira-kira bintang apa lah? Apa Venus? Ya Venus emang. Venus itu kan makanya orang-orang ahli falak itu kalau ngeruyat kadang-kadang tertipu dengan planet Venus. Mereka anggap itu hilal udah kelihatan, padahal nggak cahaya Venus. Ya, makanya orang yang ngeruyat itu harus bisa membedakan mana cahaya lampu, mana planet Venus, mana spektrum cahaya dan sebagainya. Makanya Pak, orang ngeruyat itu nggak sembarangan, walaupun dia ngerti ilmu falak, ngerti ilmu hisab, itu harus dilatih. Kan tiap bulan nih kita selalu ngeruyat di tempat peruyatan, itu dilatih matanya untuk bisa ngebedain itu. Sebab kalau dia nggak dilatih matanya, karena hilal kelihatan kecil banget kayak rambut, ngerti nggak? Takutnya dibilang hilal muncul padahal nggak cahaya Venus begitu. Itu kira-kira planet Venus lah gitu ya. Tsumma tastatiru, kemudian tersembunyi waqta ghurubiha, ketika terbenam.
Kama tastatiru dhoba'u fi kinasiha, sebagaimana kijang bersembunyi di kandangnya. Ai magharatiha, kandang. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan an-nujumu takhnusu bin nahari wa tadharu bil lail wa tukannisu waqta ghurubiha ay tastatiru. Apa sih yang dimaksud dengan al-khunas, al-jawaril kunas? Yaitu bintang-bintang yang beredar di waktu siang dan muncul di waktu malam. Jadi dia di waktu siang tetap beredar, tapi munculnya kapan kelihatannya? Karena semua kalah dengan cahaya matahari. Makanya kalau kita ngeruyat, Pak, ini sedikit gini, nggak bisa begitu matahari masih muncul, nggak bisa, apalagi kayak rambut. Begitu terbenam matahari, makanya disebut maghrib. Maghrib itu matahari terbenam. Kalau matahari terbenam, baru hilal kelihatan. Makanya orang kalau ngeliat itu ngelihat jam berapa maghrib. Itu ahli falak, ahli hisab harus tahu itu. Ya, maghrib hari ini jam berapa? Artinya terbenam matahari sempurna jam berapa? Kalau maghrib udah sempurna, kalau memang dalam prediksi hisab itu hilal kelihatan, sekian derajat kelihatan, Pak. Kalau sekarang kan pemerintah menyatakan 3 derajat lebih. Kalau kurang dari 3 masih tetap tanggal 30, belum menjadi bulan baru. Itu kalau memang benar ada 3 derajat kelihatan. Jadi maghrib, ya, makanya pernah saya ledek itu ada orang, dan itu waktunya terbatas. Munculnya hilal itu terbatas. Jadi begitu matahari terbenam, hilal ada, cuma belum kelihatan. Nanti dia ngikutin tuh arah matahari. Berapa menit di atas ufuk kelihatan kalau hisab. Oh, 10 menit di atas ufuk. Lewat maghrib 10 menit udah nggak kelihatan. Kalau kita nggak bawa data hisab, itu jam 6:30 orang masih ngeruyat aja. Mau ngeliat siapa? Bulannya udah kagak ada, janda lu lihat. Pernah saya ledek orang dulu. Kayak teropong udah banget, bang, abang ngeliatin apa? Ya kali aja nggak bisa, bang. Abang mau ngeliat siapa? Bilang janda lo itu. Itu karena nggak punya data hisab. Ngeruyat gampang, Pak, tinggal ngeliatin aja orang ngeruyat, dikasih tahu arahnya, derajatnya. Cuma kalau nggak punya data hisab, jam berapa matahari terbenam dan berapa menit bulan di atas ufuk. Itu kalau sudah hitungannya cuma 10 menit, ya udah nggak kelihatan lagi. Begitu, Pak. Ya, sedikitlah saya buka karena ini ada kaitannya dengan bintang-bintang yang muncul di waktu malam. Tapi sekarang katanya kita untuk meruyat nggak usah jauh-jauh. Itu ada di daerah Depok, ada hotel 25 lantai dan sudah diakui sama PBNU. Saya juga namanya lupa. Kemarin saya diajak ngeruyat, saya bilang udah diakui belum sama ahli falak itu hotel? Bisa, sebab setahu saya Depok itu tempat yang sulit untuk ngeruyat karena terhalang oleh macam-macam bangunan, pohonan, tebing. Enggak. Tapi karena hotel lantai paling ujungnya, tahu hotel apa? Iya, yang baru itu. Di mana tuh ada? Ya mungkin untuk Idul Adha besok saya diajak meruyat gitu. Karena udah diakui sama PBNU bisa untuk meruyat. Jadi kita nggak usah lari ke Cakung gitu. Ya selama ini kan saya ke Cakung, Pak, jauh banget. Kadang-kadang kita mau berangkat ngeruyat maghrib itu jalannya jam 2. Lo coba-coba ada jalan 3, macet di jalan. Ya, orang udah pada pulang ngeruyat, kita baru sampai. Ya, modalnya banyak, Pak, ngeruyat itu. Ya. Nah, baik. Kama nih bisa dibaca kannasa yukannisu, yang apa-apalah. Kama tukannisu dhoba'u fil maghari wa wal kina, sebagaimana kijang itu dia bersembunyi atau menutup diri di kandangnya. Terus Allah bersumpah dengan apa lagi? Walaili idza as'as, ay wa uqsimu bil laili idza aqbala bi dzalamihi hatta ghattal kauna. Aku bersumpah dengan malam ketika datang dengan gelapnya kemudian menutupi alam semesta ini. Ya.
Jadi sampai kondisi cuaca Allah jadikan buat alat bersumpah. Artinya gini, Pak. Kenapa Allah bersumpah dengan malam? Pikirin ada apa di waktu malam. Minimal banyak orang yang pada kagak sholat maghrib. Gitu aja. Benar gak? Minimal orang lalai di waktu maghrib. Ya, nah itu. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang lalai. Amin. Kalaupun lambat-lambat dikit tetap kita sholat. Ya, ya. Terus, ya Allah bersumpah dengan waktu malam. Wasubhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Ay wabis subhi idza adha'a wa taballaja, demi waktu subuh apabila bersinar dan terbit. Ya, adha'a itu bersinar. Artinya apabila fajar menyingsing, begitulah kalau bahasa kerennya ya. Fajar menyingsing. Jadi Allah bersumpah kayak sekarang nih. Ini namanya subuh namanya nih. Kalau tadi fajar. Kalau fajar tuh subuh. Sebelum subuh ya, atau pas subuh. Kalau subuh kayak gini nih. Ini Allah bersumpah dengan saat sekarang. Ini ada apa ini? Banyak orang yang masih gemungkel masalahnya gitu. Paham enggak? Lu paham gemungkel? Demi waktu subuh. Kenapa? Pikirin. Banyak orang masih ngebungkel. Begitu. Ayam udah 17 kali kawin, kita belum bangun juga. Kacau banget. Ayam jam berapa tuh? Jam 4. Jam 3 dah. Nah kalau jam 5 udah 1 jam, udah 17 kali kawin. Paham aja ente. Tongkrongin. Wattasa'adiyauhu hatta sara naharon wadihan, dan meluas cahayanya hingga jadilah dia siang yang terang benderang. Lama-lama kan bukannya gelap terus tuh, namanya subuh tuh namanya itu. Makanya Pak fajar tuh ada dua. Kapan waktu subuh tiba? Kalau fajarnya fajar shadiq. Fajar ada dua tuh, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu kalau orang Betawi sekelebatan aja. Jadi dia terang, tahu-tahu ngilang lagi. Kira-kira kalau pakai jam tuh subuh jam 4:30, fajar kadzib itu kira-kira 3:30. Coba deh, iseng-iseng di atas kita buktiin fajar kadzib. Itu muncul ya. Cuma muncul sebentar gelap lagi. Nah itu kalau kata orang kampung tuh ayam jago ketipu, dikira udah subuh gitu. Bongbongin ayam jago katanya. Tuh orang dulu ngomong gitu. Bongbongin ayam jago dibohongin. Kita harus berkurang ayam jago gitu. Ada lagi yang disebut dengan fajar shadiq. Nah kalau udah terang terus, nah itu namanya subuh tuh yang kita lakukan tuh. Ya udah waktu deh tuh, ya. Nah puasa itu dimulai dari fajar shadiq subuh, bukan fajar kadzib, gitu. Udah paham dah ya. Nah di sini Allah bersumpah dengan waktu subuh. Ke sekarang nih, dari mulai tadi terang terus saja terang, subuh namanya itu. Jadi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan waktu, artinya apa? Menjadi pelajaran buat manusia. Ada apa dengan subuh? Jawabannya apa? Banyak yang masih ngebungkel gitu. Orok. Nah, endingnya apa sih Allah bersumpah dengan cuaca atau suasana keseharian? Endingnya gini, Pak. Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguh Al-Quran adalah perkataan seorang Rasul yang mulia. Hadza wal muqsam alaih, inilah yang disebut dengan al-muqsamu alaih. Jadi ada yang bersumpah, ada alat bersumpah, ada muqsamnya. Objeknya apa? Selalu tuh kalau Allah bersumpah dengan alam itu ada endingnya apa? Wattini wazzaituni wa turisina wa hadzal. Terus ujungnya apa? Allah ingin menjelaskan tentang manusia.
bahwa manusia itu makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Nah ini Allah bersumpah dengan makhluk. Tujuannya apa? Kan kenapa orang bersumpah? Kita ada sekarang. Kenapa kita bersumpah? Supaya orang yang denger yakin. Ya. Jadi alat untuk meyakinkan orang itu diantara adalah sumpah. Tukang dagang tuh paling banyak. Iya. Sambar geledek dah. Dikira kalau sambar geledek enak kali. Gue modalnya aja belum. Padahal untungnya udah berlipat-lipat. Mohon maaf ya tukang dagang. Kalau Bang Toto bukan tukang dagang dia. Bukan ya, kelasnya udah beda. Ukur jalanan. Paham Pak? Kenapa orang bersumpah? Untuk meyakinkan omongan. Dia pengen ngejual ayam piti pakai sumpah. Demi dah atau gitu. Tahu demi apalah. Ini ayam bagusnya ayam gitu. Itu kan tujuannya, Pak. Ini batu cincin. Jual alamat dia pakai sumpah. Paham enggak? Demi Allah, ini batu nih, Anda dapat dari Singapura. Ada Singaparna. Paham enggak? Kenapa? Itu orang kan yang denger jadi yakin. Oh iya, hebat ente. Oh, ide. Nah, mohon maaf tukang batu. Mana tukang batu? Banyak. Gak usah diunjukin. Oh banyak katanya banyak. Ya. Ada pakai batu nggak? Banyak kan memang banyak. Enggak, pada pakai batu nggak? Oke. Saya ngaji sama Kiai Zakwan. Ngaji malam lah. Saya ngaji nggak bawa cincin, nggak pakai cincin. Beliau negor, Yusuf, kambing pakai cincin nggak? Enggak, ya segitu doang lah. Maksudnya? Saya dikatain kambing. Yang enggak pakai cincin hari ini, mohon maaf. Itu guru saya nyindirnya, anu banget Pak. Yusuf, ada Pak Kiai, kambing pakai cincin nggak? Enggak, ya udah segitu doang. Saya nggak pakai cincin, makanya udah saya kapok lah nggak pakai cincin. Tapi tujuannya ittiba bi Rasulillah gitu aja, ya gitu. Kalau kita kan agak beda. Tah, banyol kita ya, jangan sampai tegang-tegang banget. Hadza huwal muqsamu alaih, inilah objek sumpahnya. Nah ini dia nih Pak. Inna hadzal Qur'anal karima la kalamullah al-munazzalu biwasitati malakin azizin alallahi huwa Jibrilu. Sesungguhnya Al-Quran yang mulia ini sungguh dia adalah kalamullah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat yang mulia. Siapa namanya? Huwa Jibrilu, yaitu Jibril alaihissalam. Itu Allah ingin meyakinkan kita sebagai hambanya sampai bersumpah. Makanya kalau ada orang gak percaya Al-Quran kalamullah, bangatan banget dah. Kalau kita kan begini Pak, gak perlu sumpah juga kita percaya. Jadi kan ada tingkatannya orang-orang untuk meyakinkan orang. Di antara tingkatan yang keren itu ketika dia bersumpah dengan nama Allah. Udah keren dah. Kadang-kadang ditambahin 1. Inna Zaidan qaimun. Itu kelas pertama tuh. Sungguh Zaid berdiri. Masih nggak puas. Inna Zaidan la qaimun. Alat takutnya 2. Nggak puas juga. Wallahi inna Zaidan la qaimun. Berapa itu? Makanya apa tuh ayat yang surah Al-Baqarah? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakil la yashurun. Apabila orang-orang munafik Yahudi itu dikomentari sama Allah, la tufsidu fil ardh, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka malah ngomongnya begini, innama nahnu muslihun, kami ini adalah orang-orang yang memperbaiki bumi, gak membuat kerusakan. Tapi Allah tahu kelakuan orang Yahudi yang munafik. Tapi Allah nyatakan
ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Itu taukidnya 5, Pak. Alat penguatnya 5. Cuman Allah ingin meyakinkan kepada kita, meyakinkan kepada hambanya bahwa orang Yahudi munafik itu sangat-sangat perusak. Apa kata Allah? Ala harfu tanbih taukid itu. Ketahuilah. Itu ala itu huruf taukid. Harfu taukid. Ala innahum inna tuh. 2 tuh. Ala innahum humul mufsidun. Ada hum tuh domir fasil. 3 tuh. Humnya ada 2 kan? Humul mufsidun, al mufsidun pakai al. Biasanya Pak kalau orang ngaji nahwu mubtada sama khobar biasanya nggak pakai al. Hum mufsiduna. Ini pakai al. Hum al mufsidun. Mereka itu adalah perusak, pakai al tuh. Jarang-jarang khobar pakai al. Berarti di sini adalah taukid 4 tuh taukidnya. Terakhir walakin la yasurun. 5 tuh taukidnya tuh. Coba. Makanya kita kalau menggali Al-Quran pakai bahasa perangkatnya itu luar biasa, Pak. Iya. Bagi yang ngaji nahwu, ngaji balaghah itu berasa kalau kita lagi. Makanya saya nggak puas baca Al-Quran pakai terjemah. Nggak ada nilainya. Kenapa? Nggak masuk. Tapi kalau ada bahasa Al-Quran itu masing-masing uslub, masing-masing tutur katanya punya makna gitu. Itu dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 12. Ya, Masya Allah. Jadi sampai Allah meyakinkan kepada kita 5 tuh ala taukid itu. Ala inna hum al kemudian la yasurun. Begitu. 5 tuh ala taukid itu. Nggih, Pak. Pada bongong bayi. Iya. Itu pentingnya kita belajar nahwu, balaghah. Enggak cukup hanya nahwu, balaghah, sastra juga kita belajar. Itu di Akibian tuh, anak-anak saya ajarin tuh. Nahwu, balaghah, sorof, 15 pak ilmu saya ajarin. Ya, mudah-mudahan mereka pulang bisa membawa bekal ilmu. Amin. Ini murid saya ahli falak nih sekarang. Jadi kalau mau nanya falak mau dia bisa gitu. Mau metode klasik atau metode modern, epimeris. Sekarang saya udah nggak mau ngitung, capek. Mendingan ngitung duit. Ngitung falak Pak paling sebentar 8 jam. Kalau epimeris itu belum tentu bener karena ngitung. Kenapa? Perlu ketelitian. Sekarang saya tiap Ramadan atau Idul Adha udah murid saya suruh ngitung. Gurunya ngitung duit aja udah. Bener. Ada kiai di belakang ini ketawa deh kalau ngitung duit. Ya marhaban, itu susah. Ya, tuh saya pelajari. Jadi kalau pada mau belajar falak, nama murid saya. Ya semua rata-rata udah pada bisa. Kalau belajar malak gampang di pasar. Malak. Perempatan jalan ya. Terus ya kalau ngajar kita lempeng-lempeng aja ntar pada ngantuk. Kaqaulihi ta'ala nazala bi ruhul amin ala qalbika. Seperti firman Allah ini memperkuat bahwa ini maksud Rasul sini bukannya Rasulullah, bukannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah Jibril. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah perkataan yang disampaikan oleh Jibril untuk disampaikan kepada di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas waktu dia menafsirkan, Ibnu Abbas kan terkenal ahli takwil ya. Karena memang Nabi yang doakan dia waktu masih kecil. Allahumma faqihu fid wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan Ibnu Abbas ini pemahaman mendalam soal agama dan ajarkan dia takwil. Alif lam mim. Mananya apa? Alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Maksudnya Al-Qur'an diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jawabannya. Itu mana alif lam, walaupun yang keren tetap Allah lebih tahu artinya. Tapi ini sekedar pendekatan aja. Ya Ibnu Abbas. Jadi yang dimaksud dengan Rasulun Karim sini bukan Nabi kita. Sesungguhnya Al-Quran yang dibawa oleh Rasul yang mulia, utusan yang mulia, maksudnya adalah Jibril. Diperkuat dengan nazala bi ruhul amin, yang turun dibawa oleh ar-ruhul amin. Jibril itu punya julukan Ruhul Amin, Ar-Ruhul Amin, ruh yang dipercaya. Ala qalbika, ke hatimu. Qalal mufassiruna arada bi rasuli
Jibril. Allah bermaksud dengan kalimat Rasul adalah Jibril. Wa adhafal Qur'ana ilaihi li'annahu ja'a bih. Kemudian Al-Qur'an disandarkan kepada Jibril karena Jibril membawa Al-Qur'an. Gitu. Ya. Wa huwa fil haqiqati qaulullah ta'ala. Pada hakikatnya ia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yadulu ala anal murada bi Jibrilu, dan di antara ayat yang menjadi dalil bahwasanya yang dimaksud dengan Ruhul Amin atau Qaulu Rasulin Karim adalah Jibril adalah qaulu ba'dahu, yaitu firman Allah setelahnya, di kuwatin inda dil arsi makin. Jadi Jibril itu punya label, punya gelar banyak banget. Pertama Ar-Ruhul Amin. Gak cukup Ruhul Amin, Allah jelaskan lagi siapa? Dia dzil quwwah, yang punya kekuatan, maha profesor gitulah. Jibril itu kan gurunya malaikat yang ada di langit semua. Semua malaikat tunduk pada malaikat Jibril. Muta'in sama amin. Dialah yang ditakuti, ditaati. Ya malaikat lain apa kata dia, udah gitu aja dah. Makanya sering-sering ngelobi Jibril. Ada ngelobi Jibril? Ada, tuh doanya ada. Allah bihaqi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam najini minan nar. Tuh saya baca kalau subuh tuh. Allah bihaqi Jibril, ya Allah dengan pangkat malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam najini minan nar. Selamatkan aku ya Allah dari api neraka. Tawasul kepada malaikat Jibril. Ajastukum. Apa? Allahumma bihaqqi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam najini. Saya dapat dari mu'alim Yunus. Yuk pagi tuh kita jangan merasa pede, ya Allah. Tenang aja, gue mah ada babak gua ntar di padang masar. Babak. Tenang aja, gue mah ada para ustadz yang suka di majlis ta'lim. Nggak bisa. Kita perbanyak aja ya lewat tawasul. Karena kalau ngukur amal kita serba kurang lah kita. Nah, di antara untuk ngukur itu adalah kita banyakin tawasul. Ya, tuh di antaranya kita melobi Jibril itu. Tawasul pada malaikat supaya kita Allah selamatkan dari api neraka. Nanti lengkapnya saya kirim dah ke ketua suku gabungan redaksinya biar pas. Tapi tolong dibaca ya. Jadi bacanya kalau Buya dulu kayak Brahmanawi bacanya di antara ada dan komat subuh. Bacanya itu. Ya. Singkat kan? Tapi nanti untuk lengkapnya ntar. Jadi Jibril itu punya julukan 10 menit lagi deh ya, atau 7 menit lagi dah. Jibril itu punya julukan dzi quwwatin, malaikat yang punya kekuatan, inda dil arsy makin, yang berada ya di sisi yang memiliki aras. Maksudnya dia punya kedekatan dengan Allah. Dekat bukan dalam arti jarak, ini tauhid. Artinya beliau punya kedudukan di mata Allah. Makin apa makin? Syadidul quwwah, sangat kuat, sangat intelek, sangat hebat. Sampai kalau guru saya mengartikan itu apa arti itu kuwah? Apa? Gurunya maha guru. Jadi gurunya para profesor gitulah. Udah yang nggak ada yang bisa ngalahin malaikat Jibril dari sisi apapun. Sayapnya 600, gedenya Nabi pernah lihat dalam wujud aslinya. Nggak kuat Nabi. Ya Allah, ini ada di sini ya. Sahibu makanatin rafi'ah, dia memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Wa manzilatin samiatin indallahi azza wa jalla, dan punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Jalla wa ala. Muta'in thamma amin, dialah malaikat Jibril yang ditaati malaikat di langit. Ai muta'in hunaka fil malail a'la, dia ditaati di sana di kerajaan yang tinggi. Maksudnya apa? Di langit. Tuti'ul malaikatul abraru
dia ditaati oleh malaikat-malaikat yang mulia yang baik. Mu'tamanun 'alal wahyil ladzi yanzilu bil 'alal anbiya. Dia mendapatkan amanah untuk menyampaikan wahyu alladzi yanzilu bihi 'alal anbiya, yang ia turun untuk disampaikan kepada para nabi. Wa ma sahibukum bimajnun. Temanmu itu bukan orang gila. Nah, yang kedua, Allah tadi menyebut alam semesta ingin meyakinkan kita bahwa Nabi Muhammad bukan orang gila, begitu. Ini kan orang-orang kafir Quraisy. Itu mah orang gila, ngapain diikutin, begitu. Lihat Allah bersumpah dulu tadi. Wa ma sahibukum bimajnun. Temanmu itu bukan orang gila. Walaysa Muhammadun alladzi sahabtumuhu ya ma'syar Quraisy. Wa arabtum sidqahu wa nazahatahu wa rajajat aqlihi bimajnunin kama za'amtum. Tidaklah Muhammad yang kalian temani, wahai ma'syar Quraisy, dan kalian tahu kejujurannya, kepandaiannya, kebersihannya, keunggulan akalnya, itu bukan orang gila, begitu. Tuh Allah ini kan kalau pakai nada begitu, Pak. Karena kita biasa baca Quran nggak pakai apa. Padahal kalau pakai nada begitu. Wa ma sahibukum bimajnun. Gitu. Coba lah ente baca Quran begitu lagi imam. Saya sering ya mendialogkan Al-Quran supaya orang tuh tergugah kayak gitu. Saya pernah kembangkan dulu lihat di dialektika Al-Quran, bagaimana melafadzkan Al-Quran sebenarnya. Jadi pantas kalau sahabat tuh nggak perlu tafsir. Kenapa? Paham betul tentang Al-Quran. Nabi itu mendialogkannya seperti gitu. Kalau orang-orang kafir Quraisy mengatakan gua orang gila, wa ma sahibukum bimajnun, temen ente bukan orang gila, gitu. Ini gila gua dah. Paham gak? Ya. Dah, saya kira ini yang kita kaji. Insya Allah nanti kita lanjut minggu keempat berikutnya. Mohon maaf para kiai, para asatidz, para guru akan menggurui, tapi ini sharing keilmuan. Ya, demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.